Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar menjadi eksportir bersama Hindra Shoe Channel. Salam dan salawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kebaikan sehingga kita bisa mengikuti contoh terbaik dari Nabi besar Muhammad SAW terkait dengan beribadah, tata cara berkehidupan. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini saya bisa share untuk membuat video ini. Sekarang saya ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kami akan memberikan sosialisasi terkait dengan Export Center Surabaya yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan kerjasama dengan Kadin. Nah, beberapa WhatsApp yang masuk ke saya, konsultasi, baik pertanyaan juga yang melalui melalui channel ini, serta alumni Hindra Shoe Consulting itu mulai menanyakan tentang supplier. Ada yang bilang, duh lemas cari supplier. Ada yang kesulitan mencari supplier. Kemudian ada lagi yang, Pak, saya mau ketemu supplier. Saya harus ngomong apa ini, Pak? Nah, rekan-rekan semua, terkait dengan kegiatan ekspor ini, memang Anda harus punya jam terbang, ya. Semua dilalui, ya, baik itu kesulit, baik itu kita mendapatkan penolakan dan sebagainya. Ini adalah bentuk ikhtiar Anda, sungguh-sungguh, ya. Karena saya pun juga begitu. Karena ini adalah bagian kita. Kalau kita tidak memulai dengan hal-hal seperti ini, bagaimana kita bisa eksis? Ini terkait dengan jam terbang. Jadi terus semangat untuk mencari supplier terbaik dan niatan semua itu karena lillahi ta'ala. Ya, kita membantu teman-teman semua. Siapa tahu ada UMKM yang bisa kerjasama dengan kita untuk menjadi supplier. Nah, saya akan sedikit sampaikan cerita pengalaman saya ketika calon importir saya, calon buyer saya ingin berkunjung ke lokasi usaha ataupun lokasi tempat sumber komoditi kopi saat itu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman nanti akan juga mungkin mengalami hal ini. Kalau dulu sih kita juga agak susah-susah gitu ya, tapi ini jadi suatu cerita yang manis. Ya. Pada saat itu ada calon buyer dari Australia, dia belum order. Tetapi dia ingin mengetahui dulu sumber kopi ada di mana ini. Nah, saya sebagai pemula, terus saja pemula, mulai bisnis kopi ini Anda tahu, saya juga mulai dari kebangkrutan sehingga mobil pun tidak punya. Jadi tetap saya harus memperposisikan saya ini adalah owner perusahaan. Jadi ada kesan ya, kesan paling tidak harus punya mobil gitu kan. Jadi saya pinjam ke tetangga. Semoga Allah memberkahi dari amal jariah beliau. Jadi saya dipinjami mobil untuk menjemput tamu ini. Kebetulan tamu ini sudah posisi ada dia baru di Surabaya ya. Dia udah minta dijemput di hotel di Surabaya, hotel bintang 5. Kemudian saya alhamdulillah mendapatkan pinjaman mobil. Kemudian, nah ini karena owner nih ya, harus punya driver ini. Saya kontak teman saya, bro, kamu nanti nyupiri ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan customer ya. Nah, alhamdulillah teman ini juga alhamdulillah sekarang ini juga sukses ya. Dulu juga awal-awal sama-sama nggak punya mobil juga ya, dijual mobilnya karena ada kesalahan di dalam bisnis. Nah di situ nanti saya bilang kepada teman saya ini, sahabat saya ini, kamu nanti yang nyupiri, saya tak ngobrol-ngobrol. Namanya owner kan gitu kan. Oke siap gitu ya. Nah begitu kita jemput tamu itu di hotel, ada beberapa rombongan 3. Terus kita masuk di mobil. Nah
teman saya waktu itu teman saya suruh ini ngetes dulu sebelum jemput customer itu. Ternyata dia nggak bisa nyetir mobil. Udah lama saya nggak bisa nyetir, udah lama saya nggak nyetir mobil ini. Jadi agak kaku. Wah, daripada nanti bahaya, lebih baik namanya mobil pinjaman saya nyetiri. Jadi ketika calon bayar itu masuk, kita antar, saya nyetiri. Nah, nih owner merangkap driver, nggak ada masalah ya. Jadi teman saya akan saya kasih tugas menjadi tukang foto untuk kegiatan kita. Nah, kita sudah mulai jadi ngobrol mendatangi sumber kopi. Saya sudah bilang, ini saya kerjasama dengan perusahaan besar ini untuk suplai kopi Anda. Saya bilang begitu, pede saja ya. Karena sudah tidak memungkinkan saya memposisikan seperti kelihatan pemilik perusahaan itu kan. Begitu sampai di tempat, di sekitar di daerah Gresik sana ada pergudangan besar. Nah, di situ udah kelihatan bahwa saya juga bukan owner ya. Kalau owner kan begitu masuk pabrik itu tinggal tin gitu kan, pagar buka kan ya. Ini saya datang itu dot kemudian satpamnya itu buka, disuruhkan, mau ketemu siapa Pak? Ya nggak mungkin ya, owner kok dibukakan pintu pagar itu ya, lubang itu. Saya bilang mau ketemu owner. Nah, terus oke, kita store KTP. Ini aslinya saya ini sebetulnya udah malu ini, sebetulnya malu di hadapan calon bayar ini kelihatan banget ini trader ini ya, kan gitu ya. Tapi sudah, ini jalan, kita ikuti saja. Ini adalah suatu satu takdir, dan saya harus ikhlas bahwa saya saat ini adalah trader. Nah, saya begitu kita jaminkan KTP kita di customer service, security, kita masuk ya, masuk di situ. Jadi nanti cerita seperti begini mungkin Anda juga nanti akan alami ya. Itu jadi ini jadikan jam terbang. Nanti setelah itu sudah biasa ya. Awal-awal begitu ya. Jadi Anda jangan kendor hati ya. Ini pengalaman real saya. Begitu sampai di kantor besar, customer bilang calon customer saya bilang, wow, big company. Jadi jelas ini bukan company saya kan, dia tahu ini ya. Sudah masuk di ruangan besar, kita disediakan kopi. Terus di ruangan meeting diajak sama owner itu, nah ownernya itu ngobrol bahasa Inggris yang lancar dengan dia, customer ngobrol. Yang diobrolkan salah satu adalah tempat-tempat di Australia yang sama-sama tahu, dia juga tahu. Wah, ya di sana ada kafe ini, itu miliknya ini, yang sebelah sana. Wah, jadi posisi saya dengan teman saya itu duduk mendengarkan saja. Hancur ini namanya ini ya, mas, sudah hancur ini. Tapi saya kembali lagi, kalau rezeki gak akan kemana-mana. Saya masih ada harapan besar. Apa itu? Berdoa, zikir. Nah, saya dia berdoa juga. Ini adalah saya terakhir, ini udah gak bisa apa-apa lagi. Mau gaya apa lagi ya? Kemudian customer di luar negeri itu diajak keliling kopinya. Geleng-geleng semua. Wah, besar ini Kak. Kopinya banyak, mesin-mesinnya juga banyak. Nah, ini kita ajak keliling terus. Nah, di situ teman saya pintar bagian moto-moto. Nah, kemudian kita lihat setelah itu selesai. Nah, ini penting ya. Begitu kunjungan selesai, kita harus sebagai istilahnya sebagai pengatur acara kan gitu kan, harus memutuskan. Oke, sekarang kita cukup, mungkin kita bisa ngobrol keluar. Nah, ini kita arahkan ke closing ya. Kita arahkan ke closing. Selesai nanti. Nah, karena nanti kalau dibiarkan ngobrol terus kita nggak bisa memutuskan sesuatu, ya bisa berbahaya ya. Apalagi di dalam meeting itu owner perusahaan itu juga kasih kartu nama. Nah, celakanya nih, saya itu juga tidak kasih kartu nama, lupa saya itu ya. Jadi kalah cepat sama owner. Jadi waduh, ini sudah posisinya udah kalah banyak ini ya. Tapi ingat, ada satu kunci, rezeki nggak kemana-mana. Nah, di situ. Akhirnya selesai berkunjung dia, wah dia bisa, customer saya puas tadi, wah besar kopinya. Saya bilang, iya kami bisa suplai itu, cukup melalui saya nanti. Wah, kita tetap pede aja, namanya trader ya. Begitu selesai, kita ajak makan keluar, terus dia order 2 ton ya, alhamdulillah. Jadi itu, jangan khawatir. Jadi kalau ada di
telepon supplier itu kesulitan, ada yang jaim ya, ada yang nggak ngangkat, di WhatsApp nggak ngangkat, itu semuanya sudah kami lakukan dan terjadi pada saya. Jadi nggak ada masalah ya. Setelah Anda ikhlas, posisi Anda ada sungguh-sungguh, manjada wajada. Nah di situ ya pasti akan Anda dapat supplier yang baik hati ya. Terus jalankan itu, ini bagian ikhtiar Anda. Jadi Anda jangan kendor untuk mencari supplier ya. Dan nanti insya Allah akan saya share tentang bagaimana tingkatan selanjutnya di dalam mulai bisnis ekspor. Anda sabar ya, seperti yang saya sampaikan terdahulu, jangan tergesa-gesa mencari buyer terlebih dahulu ya, karena nanti ketemu buyer tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak tahu produknya, nggak tahu speknya, nggak punya supplier, ya sia-sia nanti. Lebih baik mulai dari start awal, perbaiki internal perusahaan Anda terlebih dahulu. Oke, nah itu sekelumit pengalaman saya ketika mengunjungi supplier bersama calon importer saya. Ya, semoga ini juga menjadikan Anda motivasi, terinspirasi bahwa kegiatan yang sungguh-sungguh kita lakukan akan berhasil. Manjada wajada. Semoga sekelumit ini membuat Anda lebih bersemangat untuk menjadi eksportir. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.